siang Sobat Wisata. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dalam program Kuascat, Kupas Wisata dan Ekonomi Kreatif, edisi Kamis 30 Juni 2022. Bareng saya Bu Peri dan Galuh Firda. Iya, hari ini tema kita dalam Kuascat apa nih Firda? Oke, tema kita hari ini adalah peran pemuda dalam pelestarian budaya daerah. Temanya lumayan ya hari ini ya. Tapi kayaknya nggak masalah kalau narasumbernya oke ya. Boleh dikenalkan Firda, siapa narasumber kita hari ini? Iya, hari ini kita kedatangan narasumber dari beliau juga owner dari Haya Art dan Ketua Forum Komunikasi Pemuda Pelopor Kabupaten Tanah Laut. Siapa dia? Oh, siapa? Yang sudah tidak asing lagi ya di Tanah Laut ini. Siapa? Ya, beliau adalah Rohayat SPD. Halo, Kak. Halo. Halo Sobat Wisata semua. Iya, Mas Hayat kalau nggak salah dengar baru saja terpilih juga ya sebagai runner up. Iya, runner up. Tingkat provinsi. Tingkat provinsi Kalimantan Selatan, bidang agama, sosial dan budaya dalam hal pelestarian budaya daerah Kalimantan Selatan gitu. Luar biasa. Luar biasa. Acaranya kemarin itu pada beberapa bulan yang lalu ya, gitu. Dan alhamdulillah kemarin itu dari sekitar 40 peserta se-Kalimantan Selatan lulus verifikasi pit pending di lapangan, gugur sekitar 20 peserta. Jadi tinggal pada saat final penjurian itu tertinggal 5 peserta. Jadi hanya Kabupaten Tanah Laut, Kota Banjarmasin, Kota Baru, Tabalong sama ada satu kabupaten lagi kalau nggak salah Batola. Gitu. Dan Tanah Laut diwakili Mas. Iya, saya sendiri. Dan berhasil menjadi runner up. Runner up 1. Wah, luar biasa. Patut berbangga. Oke, Mas Hayat nih masih muda. Iya dong. Masih muda ya, masih semangat. Harus kan pemuda gitu kan. Masih muda, energik, semangat, owner Haya Art pula ya. Iya. Oke, boleh diceritakan nggak sedikit nih gimana memulai proses itu? Memulai proses yang mana nih? Sebagai owner Haya Art gitu ya. Kalau dari awal merintis daripada sebagai seorang owner daripada Haya Art ini sendiri, itu diawali penjajakan awal itu pada saat masih kuliah. Jadi sambil kuliah, sambil berwirausaha, sambil melestarikan budaya daerah. Luar biasa. Tapi kalau Haya Art ini produknya apa aja gitu? Iya, kalau untuk produk kita sendiri, kita ini pastinya karena bergerak di bidang sasirangan, otomatis dari produk sasirangan dan turunan-turunan daripada sasirangan itu sendiri. Tapi kita lebih menekankan ke pelestarian budayanya atau sebagai entrepreneurnya atau tutor. Trainer lah seperti itu. Berarti ini sharing ilmu ke sana ke sini, ke sini ya. Jalan-jalan sambil cari cuan. My God. Gitu. Cita-cita saya banget itu. Oke, Mas Hayat ini tadi dibilang dan turunan-turunannya. Apakah turunan-turunan produk itu, Mas Hayat? Kalau kita sesuai mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau di antaranya itu ada seperti tas, terus ada kayak handbag dan sebagainya, baju-baju sebagainya, dan juga produk terbaru daripada kita sendiri dan seluruh pengrajin Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana kalau orang-orang berkunjung atau pada saat acara-acara rapat resmi kementerian dan dinas-dinas sekalsel, pasti ada identik sendiri untuk Kabupaten Tanah Laut, itu biasa dipakai sama pemerintah daerahnya dan bupatinya juga, itu kondang. Mungkin tidak asing lagi ya untuk dunia Tanah Laut gitu ya. Termasuk salah satu produk Haya Art juga ya. Betul. Tadi udah bukan cuma kain ya, beda ya, bikin tas, topi, sepatu, bla bla bla. Emang harus kreatif ya. Iya, harus dong, pemuda kan gitu. Luar biasa ya Firda ya. Oke, baik, menarik sekali perbincangan kita Firda ya. Namun kita harus break sejenak. So tetap stay tune di Fantastic Radio, make your life happy. Oke, welcome back di Kuascat, Kupas Wisata dan Ekonomi Kreatif. Iya, kali ini kita masih bersama Mas Hayat ya. Iya. Tadi kan Mas Hayat jadi runner up pemuda pelopor nih. Ya boleh diceritakan apa sih pemuda pelopor itu?
Bisa Oke. diceritakan sedikit biar yang lainnya, kan banyak nih yang belum tahu pemuda pelopor itu apa sih. Oke, kalau kita berbicara tentang pemuda pelopor ya, kalau pemuda pelopor ini salah satu adalah agenda tahunan daripada Dinas Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga. Ini kegiatannya memang dari kementerian, dia berjenjang dari kabupaten, biasanya ada juga yang seksi dari kecamatan dulu, seksi kabupaten, baru tingkat provinsi, baru ke nasional. Gitu seperti itu. Jadi untuk pemuda pelopor ini sendiri pastinya catatannya dalam tanda kutip pemuda. Harus pemuda. Pemuda ya. Jadi kalau jenjang untuk pemilihan itu sendiri dari umur 16 tahun sampai umur 30 tahun maksimalnya. Aku berarti nggak masuk. Belum, udah expired. Jadi dalam pemuda pelopor itu dia terbagi daripada 5 bidang untuk perwakilan setiap pageant itu sendiri. Nah, jadi ada bidang agama, sosial dan budaya, bidang pendidikan, di bidang pemeliharaan sumber daya alam dan pariwisata, terus ada bidang pangan. Nah, yang mengangkat setiap produk-produk kearifan daerahnya masing-masing. Oke. Dan juga yang terakhir itu biasanya ada bidang inovasi dan teknologi. Nah, jadi menyaring pemuda-pemuda kreatif dan berprestasi, tapi dengan catatan sudah ada kerja nyatanya minimal 1 tahun perjalanan. Berarti katakanlah dia memang udah ada prestasi Ya, seperti itu ya. prestasinya. Baru boleh ikut. Iya, pemilihan tersebut. Oke, baik. Nanti nih Mas Hayat nih, saat ini kan Mas Hayat udah terpilih ya menjadi runner up gitu. Nah, apa tugas kedepannya sebagai seorang pemuda pelopor gitu ya? Pastinya dia dengan kepeloporannya masing-masing tetap harus memperjalankan dan mempertanggungjawabkan kepeloporannya. Nah, contohnya seperti saya. Saya kan ini bidang pelopor, bidang agama, sosial dan budaya dalam hal pelestarian budaya kain Kalimantan Selatan, yakni Sasirangan. Jadi walaupun telah selesai pemilihan pemuda pelopornya, kegiatan kepeloporannya tetap dijalankan karena kita tetap akan dipantau oleh kementerian. Untuk kegiatannya, dan nanti secara tidak langsung pun kita akan diikutkan dengan program-program kerja dari kementerian juga, seperti itu. Jadi kita keliling. Kalau saya kan kerjanya itu jalan-jalan ya, jalan-jalan keliling Kalimantan Selatan, kemana gitu ya, sambil mengajarkan dan memberitahukan kepada masyarakat sekitar yang belum mengenal tentang budaya khususnya kain Sasirangan tadi, seperti itu. Oke, luar biasa ya. Sampai mana aja nih sudah daerah yang dikunjungi buat Mas Hayat untuk sharing? Oke, kalau untuk daerah-daerah sendiri di Kalimantan Selatan, alhamdulillah udah hampir 80% kita keliling Kalimantan Selatan khususnya. Oke. Jadi di situ kita bukan hanya mengedukasi tentang mengetahui tentang sejarah maupun proses pengolahannya, tapi kita membantu mereka untuk menjadi seorang wirausahawan muda juga. Nah, seperti itu. Luar biasa. Saya pikir biasanya cuma diajarin cara membuat. Ini boleh diceritakan lebih detail nggak? Maksudnya mereka juga diedukasi untuk menjadi seorang wirausaha. Karena pengamatan saya, ketika seorang menjadi wirausaha itu harus ada minat terlebih dahulu. Iya, betul. Nah, itu bisa gimana memunculkan minat itu gitu loh, Mas Hayat? Jadi biasanya kita motivasi ya, pemuda-pemudinya. Pertama yang pertama cinta dulu deh. Nah, cinta akan budayanya dulu deh. Nah, kalau udah cinta kan maka akan lebih mendalam dan akan meresapi. Aduh. Kalau sudah cinta apapun akan dilakukan kan. Ini ya memang susah kalau pemuda begitu ya. Saya udah hatam ya yang begitu. Jadi kita motivasi mereka untuk berwirausaha karena setelah walaupun bahasa seperti ini, kalau anggapan saya, maaf ya, ini anggapan saya gitu. Sebuah ijazah tidak akan menjadi patokan awal kita, tidak akan menjadi yang penopang kita pertama, tapi skill. Gimana sih kemampuan kita? Apa sih yang kita miliki zaman sekarang? Kalau hanya mengandalkan ijazah, apalah gitu. Iya, betul. Jadi kita harus memiliki skill dan kemampuan yang biasanya istimewa lah dipandang orang, supaya kita tuh bisa berguna juga untuk masyarakat sekitar kita gitu. Oke, luar biasa ya Wirda ya. Nah, untuk Mas Hayat sendiri ya, kita bicara umum deh. Kan untuk Sasirangan sendiri itu banyak sekali pengrajin. Bahkan ada satu kelompok itu aja udah ada beberapa gitu pengrajin. Bagaimana tips dan kiat Mas Hayat nih ya supaya bisa survive di tengah persaingan seperti ini?
Oke, pastinya kita harus kreatif ya. Pertama, kreatif sebagai pemuda, kita harus menjadi pemuda yang kreatif. Pemuda banget yang gitu ya. kreatif. Aku kan agak gimana gitu kan ya. Oke, lanjut. Kalau kita berbicara pasti pemuda itu harus kreatif, dia harus memiliki apa ya? Ya kekreatifan tadi untuk menginovasi produk-produk itu supaya dia tidak tertinggal oleh zaman. Kita harus sebagai pemuda tuh harus memanfaatkan zona demografi sekarang. Pemuda itu kan harus dimanfaatkan di saat ini. Karena kita kalau di data statistik dalam dunia demografi kan pada zaman sekarang ini pemuda itu lebih banyak. Nah, jadi kita harus menjadi pemuda yang kreatif, yang bermanfaat untuk sekitar kita, pastinya seperti itu. Oke, luar biasa ya Firda ya, semangatnya ngomongnya aja gitu udah semangat gitu ya. Dan kayaknya tuh nular gitu ke sini ya semangatnya. Oke, baik. Nah, Mas Hayat lagi sesuai dengan tema kita hari ini. Menurut Mas Hayat nih ya, pemuda itu mestinya ngambil peran di mana sih gitu ya untuk kemajuan budaya daerahnya? Oke, pastinya yang pertama itu harus mencintai budayanya dulu. Iya. Ini kadang-kadang kan gengsi pemuda ini terlalu tinggi ya, gitu ya bahasanya. Iya ya. kan sekarang, sekarang yang branded orang kan lebih pede gitu pede pakai branded. gitu. Iya. Padahal ya dengan produk lokal sendiri itu bisa menjadi branded dengan pede dulu ya, pede, kita harus pede menggunakannya. Dan sekarang untuk menularkan itu kan gampang. Dengan medsos kita sendiri kita bisa menularkan dengan produk-produk keren-keren daripada produk lokal kita. Betul. Itu pun tidak jauh beda. Di luar sana mereka banyak tuh memakai kayak contohnya aja ya, misalnya kayak tas purun. Purun itu kan kalau orang-orang mandang itu kan kuno gitu ya. Nah, padahal itu tuh kalau kita pakai itu keren banget gitu. Orang-orang luar pas lihat, oh keren ya, oh kreatif ya gitu. Tinggal kita kekreatifan dalam menginovasi sebuah produk gitu. Atau lagi sekarang kan tas purun itu ada yang bisa pakai nama ya. Iya Request betul. pakai nama. Abis itu dimodifikasi tambah kain apa gitu, apa kan jadi keren tuh. Nah, betul ya. Betul. Kemudian selain cinta, apalagi nih Mas Hayat peran pemuda itu untuk membantu kemajuan budayanya? Nah, kalau udah cinta maka ditularkan rasa cintanya gitu. Oke. Kita tularkan, kita sebarkan ke sekitar kita. Nanti kalau udah tersebar, otomatis mereka akan merasakan rasa cinta itu gitu. Oke, baik. Cinta dulu ya, Cinta Firda ya. dulu. Dari benih-benih cinta tuh nanti akan tersebar tuh. Gitu. Akan bertumbuh-tumbuh benih-benih yang lain gitu. Oke, baik. Bicara kita pada hari ini ya, Bu. Iya, Mas Hayat nih lagi ya. Kan tadi dibilang bahwa pemuda itu bisa ngambil peran dalam hal itu. Nah, ini kita bicara skalanya tanah laut nih. Iya, tanah laut. Oke. Menurut Mas Hayat nih, bagaimana sih sebenarnya kondisi pemuda di tanah laut? Apakah sudah, ya boleh dikatakan mereka sebenarnya aware nih gitu dengan kebudayaannya, atau sekedar ya ikut tren aja gitu? Iya. Nah, itulah tantangan saat ini. Jadi kita sebagai pemuda yang memiliki kemampuan lebih atau bisa membantu manfaat untuk masyarakat sekitar. Jadi di sini peran seorang pemuda harus menjawab tantangan zaman. Gitu kan. Kita harus bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada. Jadi sebagai seorang pemuda harus bisa menjawab semua itu supaya dari ini bisa lestari dan mereka bisa mencintai. Jadi pemuda sekarang alhamdulillah ya, makin tahun mulai ada rasa cintanya terhadap khususnya kain sasirangan. Jadi mereka bisa memanfaatkan atau menggunakan sasirangan sebagai fashion keseharian, bukan hanya untuk kegiatan formal saja seperti itu, tapi dalam kegiatan nongki apa sebagainya. Sasirangan nggak kalah tuh untuk dibawa buat nongki gitu. Lucu ya, masih Iya. lucu ya, asal kayaknya emang harus itu tadi ya, harus kreatif ya kitanya ya. Kreatif dalam memanfaatkan kain sasirangan ini jadikan apa sih gitu supaya tetap ada identitas kita. Oh iya betul. Luar biasa Firda ya. Oke, menarik sekali pembicara kita siang ini. Namun kita harus break sejenak. So stay tune di Fantastic Radio, make your life happy. Welcome back to Kuas Chat, Kupas Wisata dan Ekonomi Kreatif. Masih bersama dengan narasumber kita, Mas Hayat. Iya. Dan Ibu Peri kita yang cantik. Aduh, aku promosi. Terima kasih. Galuh Firda, terima kasih. Oke, baik, tadi kita udah ngobrol ke kiri, ke kanan ya. Mas Hayatnya udah 80% wilayah Kalimantan Selatan udah dijajaki, jalan-jalan sambil cari cuan ya. Profesi yang menarik sekali. Nanti semoga nular ya. Amin. Amin. Oke, Mas Hayat, Mas Hayat nih ya.
saya yakin ini tentu bukan perjalanan yang mudah. Iya, tentunya Sampai pasti. Mas Hayat bisa di titik ini. Iya. Nah, boleh tahu nggak nih ya, mungkin berkenan sharing nih ya, apa aja tuh kendala yang selama ini Mas Hayat hadapi hingga bisa sampai ke titik ini? Oke, yang pastinya kendala yang dijalani selama ini pastinya ada turun naiknya ya. Ada Iya. turun naiknya, ada keluh kesahnya gitu. Kalau untuk kendalanya dan keluh kesahnya aja ya, bahasa keluh kesahnya gitu ya. Keluh kesahnya yang pasti pertama itu cemoohan ya. Nah, itu. Dia tuh orang nggak punya bahasa gitu ya. Gimana sih mau bisa menularkan itu? Dia punya apa? Dia siapa gitu. Kita siapa? Jadi kita dengarkan aja anjing-anjing itu menggonggong gitu ya. Kita dengarkan aja. Yang penting kita buktikan dengan pembuktian kita gitu. Kita buktikan dengan prestasi dan perjalanan kita. Dan dengan sendirinya mereka menjadi peri-peri lagi gitu. Hampir itu jadi anjing-anjing menggonggong tuh gitu. Dia malah support kita. Awalnya dia bilang ini itu dan sebagainya. Kebanyakan gini, ngapa sih jadi pengrajin sasirangan? Kamu cowok, ngapain cowok jadi pengrajin sasirangan? Gitu. Itu kan kebanyakan kalau pengrajin sasirangan kebanyakan kan cewek kan. Iya, betul. Dari kaum Ibu-ibu. hawa-hawa gitu ya. Sangat ya di bawah rata-rata lah kalau untuk cowok jadi pengrajin sasirangan gitu. Tapi kalau zaman sekarang itu banyak pengrajin sasirangan laki-laki dan muda-muda. Banyak. Apalagi teman-teman saya juga banyak di luar sana yang memang pengrajin sasirangan itu cowok-cowok gitu. Jadi ini lebih bergeraknya lebih energik sebenarnya gitu. Oh iya, masalahnya ide itu nggak memandang gender ya? Benar. Iya kan, mau cowok mau cewek selama punya kreativitas ya? Iya. Dan yang pasti juga yang kedua keluh kesah berikutnya adalah biasanya SDM sama modal ya. Aduh. Itu pasti tuh. Itu yang pertama juga SDM kita juga lumayan susah ya cari SDM-nya untuk bangun kerjasamanya, terus modalnya. Yang pastinya untuk modal pertama ya pasti kantong pribadi kita tuh menjadi saldo utama gitu. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak Sekarang apa-apa bisnisnya, karena dari semua itu nanti akan berdampak positif. Karena apa yang kita pikirkan dari diri kita, jika kita mengeluarkan aura positif, maka yang positif juga kan yang datang. Iya betul, saya setuju banget itu ya Firda ya. Iya. Harus positif terus Iya, ya. positif, gitu. Oke. Apa namanya, kalau bicara tentang Haya Art sendiri juga nih ya, itu kan dirintis sejak kuliah. Sejak kuliah. Iya. Nah itu tadi juga ya Mas Hayat, dengan modal sendiri juga. Iya, modal sendiri. Pertamanya itu mendapatkan modal dari sebuah program ya. Dulu tuh ikut program beasiswa di bawah naungan Bank Indonesia Kalimantan Selatan. Dari situ kita dapat beasiswa dari Bank BI itu bertahap selama 1 tahun 1 periode. Itu kita diajarkan sebagai wirausahawan. Dan diajarkan tentang kebudayaan. Uang saku dari beasiswa itu saya modalkan pure untuk usaha. Nah, untuk usaha dan kehidupan kuliah. Dan juga dapat memanfaatkan, membantu teman-teman sekitar sesama kuliah gitu. Mereka ikut kerjasama, bangun, jadi bisa menambah uang jajan. Iya, jajan lah ya, jajan. buat beli kopi lah ya. Iya, seperti itu dong. Jadi dengan uang itu kita juga bisa mengangkat taraf kehidupan kita. Gitu. Oh iya ya, kalau udah di posisi sekarang enak ya ngomongnya. Waktu enak merintisnya berdarah-darah gitu. Berdarah gitu. Oke, baik Mas Hayat nih ya, kan setelah kita aja yang dengar di sini ya, Firda ya, itu merasa wah keren gitu ya. Iya. Perjalanan ternyata memang istilahnya benar-benar dirintis bertahun-tahun. Iya. Nah, ada kiat-kiat khusus nggak Mas Hayat nih ya, jika pengen bisa sampai ke titik ini gitu? Pastinya apabila setiap mengambil keputusan itu harus pikir dulu deh. Kalau memang sudah bulat tekadnya, jalankan. Insya Allah apa yang kita niatkan, kalau niatnya baik, insya Allah semuanya akan baik. Sebagaimana Allah pernah berfirman kan dalam Quran itu, ya Allah, aku ini sebagaimana prasangka hambaku. Betul. Jika hambaku berprasangka baik, maka akan baik. Jika prasangka hambaku buruk, maka dia akan ke arah negatif juga. Seperti itu. Jadi niat ya Firda ya? Niat dulu pertama deh, niatnya harus klop dulu antara pikiran, hati dan sebagainya satu jalur. Nanti insya Allah pasti akan menuju jalan yang
ihdinas syiratal Mustaqim, mustaqim. Masya Allah, nggak salah ya jadi pemuda pelopor bidang budaya, Iya, bidang agama. agama, sosial dan budaya. Masya Allah, diborong 3 nih ya. Oke, mungkin ada kiat-kiat lagi nih Mas Hayat. Mas Hayat sendiri kan istilahnya ini memang masih golongan pemuda. Iya. Tahu sendiri kan, pemuda itu moody ya. Iya. Aduh, swing banget Iya, gitu betul, moodnya ya. betul. Nah, itu gimana gitu mengatasinya gitu ya. Apalagi kan ini terkait budaya. Budaya itu kan saya bilang kan anak muda kan biasanya senengnya yang branded gitu ya. Ini kuno gitu loh. Gimana gitu mengatasi hal-hal seperti itu? Pertama tadi kembali lagi kepada kata cinta. Harus Oh cinta my God. dulu pada kebudayaan kita. Karena kalau bukan anak mudanya siapa lagi? Nah, jadi bahasa orang Banja tuh amun kada yang pemuda-pemudinya siapa lagi? Kayak amun kada kita siapa? Gitu. Jadi inilah peran pemudanya. Gitu. Oke, baik Firda. Closing gimana? Belum dong, Oh, belum ya? dong. Oh, gitu ya. Oke. Untuk harapan-harapan Mas Hayat ke depannya mau seperti apa? Gitu? Jadi harapan saya program jangka panjang daripada Hayat sendiri adalah pertama itu saya ingin membuat sebuah rumah edukasi daripada dunia sasirangan. Jadi pengen ada galeri lah di tanah laut ini sendiri gitu ya, yang mempunyai dalam sebuah galeri itu ada pojok-pojok budaya tentang proses sasirangan, sejarah sasirangan, yang mana kita ketahui sasirangan ini sendiri tidak ada yang membukukan secara sah. Dia hanya ada menurut tutur candi. Jadi dari mulut ke mulut saja. Jadi kalau kita bisa membuat sebuah pojok budaya, nah ini otomatis akan jadi pengetahuan, dan nanti itu kan otomatis para pemuda-pemudi atau pelajar bisa tur-tur ke situ sambil belajar, sambil mengetahui budayanya juga gitu. Oke. Ada lagi mungkin? Mungkin kalau closing dari saya kata-katanya gini Kok langsung saja. closing aja sih? Saya Buru-buru ada kata-kata banget. gini, ada kata-kata buat saya menyadari gini. Saya menyadari sebagai seorang pemuda, saya hanya punya satu mulut, Kak. Oke, Saya hanya punya satu mulut, 2 tangan saya dan 2 kaki saya. Nah, yang belum cukup untuk merubah Indonesia. Oke. Oke. Dan saya yakin dengan satu harapan saya untuk menggenggam 10 pemuda, saya siap untuk menggoncang dunia dengan eksotika budaya Nusantara. Wow. Aku jadi gemeter. Aku yang gemeter. Merinding ya, Ibu. Iya, luar biasa. Aduh, Mas Hayat nggak sia-sia ya kita panggil ke sini ya. Sharingnya luar biasa. Apa tadi Mas Hayat? Cinta, niat, tularkan niat, gitu ya. Tularkan dan ditularkan. Oh, oke, baik, luar biasa Mas Hayat ya. Oke, dan kita mau ngucapin terima kasih ya. Iya. Hari ini sudah berkenan hadir ke studio, sudah sharing semangat. Saya bilang hari ini semangat ya. Bukan sekedar informasi tapi semangat juga. Aura positif juga udah Iya. di-sharing ke kita. Mudah-mudahan sobat wisata yang menyaksikan ya tertular juga nih Mas Hayat Amin, ya. amin. Iya, dan bisa jadi the next pemuda pelopornya tanah Amin. laut ya. Amin. Oke, baik Firda. Ya, akhirnya kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Kami doakan Mas Hayat Ya, semakin sukses, amin. sukses dengan Haya Artnya. Iya, amin. Ya, semakin menginspirasi, semakin cetar deh ya. Oke. Oke, nanti kapan-kapan main lagi ke studio Oke, ya. tunggu ya. Kita bilang sama produser Oh, ya. iya. Oke, baik Firda, akhirnya kita harus mohon pamit undur diri juga. Kami ucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan program Kuas Chat hari ini. Kami juga mohon maaf jika selama program ini ada mungkin ada kesalahan, kekurangan kata-kata yang kurang berkenan ya. Namanya juga kita manusia ya. Oke, sampai jumpa dalam program Kuas Chat selanjutnya. Stay tune terus di Fantastic Radio, make your life happy. Dah.